Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok Amplang Wirasa akan menjelaskan bagaimana bisnis yang kami pilih. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Mutia Nur Asmi Dewi, NIM D22 2019 028990. Yang kedua Nora Chalsia Satriani, NIM D22 2019 02733. Yang ketiga Diah Puspita Retnaningrum, NIM D22 2019 02842. Di sini saya Nora Chalsia Satriani akan menjelaskan usaha apa yang kami ambil, yaitu Amplang Wirasa, di mana amplang sendiri adalah makanan ringan tradisional yang terbuat dari ikan yang biasanya cenderung menjadi makanan ringan khas Kalimantan. Biasanya terbuat dari ikan gabus atau haruan ataupun ikan tenggiri dengan tekstur yang renyah. Kenapa kami memilih nama Amplang Wirasa? Wirasa adalah bagaimana peraba dalam rasa yang kami ciptakan dalam produk amplang kami dengan berbagai macam rasa dan varian-varian lainnya. Moto usaha kami adalah teman setia di setiap saat, di mana amplang sendiri bisa menjadi teman atau snack cemilan ringan kapanpun, dimanapun, dalam waktu apapun. Dan ini adalah kemasan dan logo produk kami. Latar belakang, munculnya pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi perekonomian dan pola hidup masyarakat. Kini berbisnis menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk mencari penghasilan, baik penghasilan utama atau tambahan. Salah satu jenis bisnis yang kian menjamur adalah bisnis kuliner, termasuk makanan ringan dalam kemasan atau snack. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa Indonesia menduduki posisi keempat dunia dalam hal kependudukan. Hal ini merupakan awal dari permasalahan yang terjadi di negara kita. Besarnya jumlah penduduk serta rendahnya kualitas SDM merupakan salah satu pemicu tingginya angka pengangguran. Selain kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia ini, dalam era yang sedemikian rupa menuntut kita untuk selalu siap menghadapi persaingan dalam dunia usaha. Dari hal itu, maka alternatif yang paling tepat yaitu memanfaatkan kondisi yang ada untuk menciptakan peluang usaha guna memenuhi semua kebutuhan hidup baik untuk diri pribadi maupun untuk masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya banyak sekali kegiatan yang dapat kita jadikan usaha. Salah satunya adalah home industry. Walaupun hanya industri kecil, apabila usaha ini benar-benar ditekuni dan dijalankan dengan manajemen yang baik, maka usaha ini bisa menjadi besar serta dapat membantu kita dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puspita Retnaningrum dengan NIM D22 2019 02842. Saya di sini akan mempresentasikan tentang metode pelaksanaan kelompok Amplang Wirasa. Yang pertama adalah kondisi umum lingkungan. Melihat daerah sekitar tempat tinggal kami ini merupakan ramai penduduk dan juga pusatnya pembelajaran serta kuliner di kota kami, sehingga ini merupakan tempat yang strategis untuk mendirikan peluang usaha ini. Ditambah lagi anak muda yang sering berkumpul dan membeli jajanan, sehingga kami mencoba untuk membuat usaha kuliner yang baru ini. Yang kedua, potensi sumber daya. Usaha ini dibuat sesuai kemampuan setiap anggota sesuai keahliannya masing-masing dengan pengalaman yang telah dijalani. Karena ini demi mencapai kesuksesan usaha tersebut serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, peluang pasar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha Amplang Wirasa ini adalah usaha baru di pasaran. Memang banyak jenis amplang yang saat ini beredar di pasaran, tetapi sudah terlalu biasa bentuknya dan kurang menarik di mata pembeli. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengemas produk Amplang Wirasa ini dengan bentuk yang unik. Hal ini sangat menggiurkan dikarenakan usaha ini masih berpeluang besar untuk laris di pasaran. Usaha Amplang Wirasa ini juga mempunyai keunggulan lain, di antaranya yang pertama, harga lebih murah karena pemakaian bahan baku tidak sebanyak amplang pada umumnya, serta bahan baku yang masih murah dan mudah didapatkan di pasaran. Yang kedua, variasi rasa pada amplang yang unik seperti rasa coklat, keju, balado, jagung bakar, sambal mata, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk dan kemasannya unik. Yang keempat, aman untuk dimakan dari anak-anak sampai orang tua. Dan yang terakhir adalah produksinya higienis. 3.1 Kapasitas produk. Produk yang kami tawarkan ini dikemas menggunakan bahan standing pouch, di mana bahan tersebut memiliki kelebihan yaitu dapat menjaga isi produk dari pengaruh keadaan di luar kemasan, sehingga bentuk, rasa, aromanya tidak berubah dan akan tetap sama seperti awal dikemas. Menggunakan kemasan standing pouch juga menjadikan produk lebih praktik untuk dibawa kemana aja. Desain kemasan juga menggunakan warna krim muda dengan logo ikan yang lucu. 3.2 Analisa kelayakan.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha ini cukup menjanjikan karena usaha seperti ini belum ada di Jawa. Lokasi yang akan kami jadikan sebagai tempat berjualan yaitu cukup strategis karena berada di sekitaran kampus, kos-kosan, dan berada di Jalan Sudirman, Jawa. Maka kami menyimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilaksanakan. 3.3 Rencana tatap usaha. Pertama, kami akan membuka di satu tempat yang berdekatan dengan tempat tinggal kami, tepatnya di Jalan Sudirman, daerah Semarang. Di sana letaknya di samping Universitas Diponegoro. Setelah itu kami akan melanjutkan membuka cabang di daerah universitas lain yang ada di Jakarta. 3.4 Rencana pencapaian usaha. Untuk mencapai usaha kami ini ke depannya, setiap anggota akan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan usaha ini di tempat yang telah disebutkan di atas. 3.5 Strategi promosi. Dalam memasarkan usaha ini, kami memanfaatkan sosial media dan menyebar brosur agar promosi yang dilakukan menarik. Kami mempunyai sebuah logo yang menarik juga. Sekian presentasi dari saya mengenai metode pelaksanaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan slide ini yaitu tentang anggaran. Jadi anggaran di sini itu anggaran yang akan kami keluarkan nanti jika memproduksi amplang wirasa ini. Ada perlengkapan, ada bahan, ada perjalanan dan lain-lain. Totalnya itu sekitar 2.803.000. Di sini juga ada dirincikan apa saja yang dibeli. Contohnya kalau perlengkapan itu barang yang cepat habis seperti bahan-bahan yang kita pakai nanti, tepung, telur, gula, dan lain-lain. Sama peralatan pun seperti itu, barang yang tidak cepat habis yaitu seperti wajan, spatula, gunting, dan lain-lain. Nah, di slide selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Jadi dalam waktu pelaksanaan ini ada kegiatan-kegiatan yang udah kita susun rapih selama 1-5 bulan ke depan. Nah, yang blok hitam ini adalah berapa lama kita menjalankan kegiatan tersebut, seperti persiapan lokasi harus selesai dalam 1 bulan, persiapan peralatan harus selesai dalam pertengahan bulan 2. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu cara pembuatan amplang. Pertama, siapkan bahan-bahan dan peralatan. Yang kedua, bersihkan ikan dan kemudian digiling. Yang ketiga, daging yang halus tadi yang udah digiling dikasih bumbu penyedap dan lain-lain, lalu dimasukkan ke dalam tepung tapioka dan diuleni hingga kalis. Selanjutnya, digiling atau dipotong memanjang menyesuaikan keinginan atau bentuk dadu dengan ketebalan 0,5 sampai 1 cm. Potongan ini digoreng dengan minyak panas hingga mengembang lebih warna kuning kecoklatan. Setelah itu, ditiriskan dari minyak goreng, amplang siap dikemas agar Nah, jadi tadi adalah akhir dari presentasi ini. Terima kasih semuanya. Selamat bersantai. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.